agar kita pun boleh semakin mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita pujikan lagu ini menyiapkan hati menyambut firman Tuhan. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dipersilakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Dengan mudah dan dengan indah kami mencoba untuk berkata kepada Tuhan, saya mau ikut Engkau ya Allah, sampai selama-lamanya. Tapi di saat ini kami juga menyadari ya Allah, ternyata untuk ikut Yesus itu tidak selalu mudah. Ya, kami harus berhadapan dengan peristiwa yang tidak selalu kami harapkan, yang membuat hati kami menjadi susah, bahkan hidup kami menjadi penuh dengan penderitaan. Dan di saat itulah iman kami diuji. Apakah nyanyian yang selama ini kami nyanyikan, kalimat-kalimat yang kami katakan bahwa kami akan mengikut Engkau sampai selama-lamanya benar-benar kami lakukan, atau justru di situ kami memilih untuk menyerah. Di saat ini, ketika kami kembali akan mendengarkan kehendak-Mu, ketika kami akan kembali mendengarkan suara kasih-Mu, karena kami akan kembali melanjutkan hidup kami, memulai setiap langkah, bahkan melanjutkan setiap langkah yang masih Engkau percayakan, yang tidak selalu mudah. Tapi biarlah melalui dengan firman-Mu ini ya Tuhan, kami semakin mau dan berani untuk tetap mengikut Engkau sampai selama-lamanya. Tolong kami yang lemah, tolong kami yang terbatas, tapi kami senantiasa dicintai oleh-Mu. Sehingga perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus yang sudah Engkau anugerahkan kepada setiap kami akan mengingatkan kami, membuat kami gelisah, dan meneguhkan kami untuk bisa melakukan apa yang Engkau kehendaki, bukan apa yang kami kehendaki. Ketika kami berhadapan dengan peristiwa yang sulit, Tuhan tolong setiap kami dari anak-anak sampai dengan orang tua untuk bisa mendengar dengan baik, terlebih untuk bisa mengamini dan mengimani setiap pesan firman Tuhan yang kami dapat di pagi hari ini. Di dalam nama-Mu kami berserah. Amin. Hari ini kita akan bersama menyaksikan atau menyimak dari sebuah bacaan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan
11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan untuk kita dan saya akan membacakannya dari terjemahan baru yang kedua. Anak-anak sampai dengan Opa Oma, mari kita menyimak kisah Roh Kudus yang dijanjikan dan Yesus yang diangkat ke surga. Demikian kisahnya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika mereka berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan terima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan dan mau memeliharanya dalam keseharian kita. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Memulai langkah awal, anak-anak dan juga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bisa ditampilkan slide-nya. Loh kok langsung pesan hari ini udah selesai Bapak Ibu khotbahnya ya? Sebentar. Oke. Ya, mungkin kita yang saat ini sedang suka scrolling media sosial, kita sudah tidak asing lagi dengan wajah anak ini. Ya, belakangan ini baik di YouTube ataupun di Instagram ataupun di TikTok, dimanapun media sosial yang suka mengupdate berita-berita terbaru, sedang memviralkan sebuah peristiwa. Ya, peristiwa itu adalah ketika seorang bernama Josepa Alexandra diberikan pertanyaan dan dia bisa menjawab, tapi kemudian suasana kemudian jadi berubah ketika ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu dan anak-anak? Dia dapat nilainya -5. Tapi yang lebih menggemaskan lagi ketika dia sudah selesai mendapatkan kelompok mereka, kelompok C sudah selesai mendapatkan -5, kemudian ada kesempatan buat kelompok B menjawab. Dan ternyata kelompok B malah dikasih nilai +10, padahal jawaban mereka adalah jawaban yang sama. Ya, situasi tambah memanas. Ketika ada dewan juri yang lain mengatakan
bahkan sampai dapat julukan misartikulasi gitu ya. Karena kami tidak bisa mendengar apa yang kamu tadi sampaikan. Belum lagi ada pihak lain mengatakan mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja ya. Itu situasi yang mungkin saat kita melihat kok bisa di tengah acara yang begitu besar tapi terjadi situasi yang demikian. Hanya yang mau saya soroti di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, karena justru berawal dari ya memang itulah Indonesia ya, baru bisa mendapat perhatian ketika sudah viral. Ketika viral akhirnya belakang ini saya melihat bahwa anak ini diberikan beasiswa. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara ya. Ambil nafas dulu. Ya, mungkin itu perasaan hati kita ketika mendengar berita kemarin ya, ya ampun nih kenapa kok bisa dapat nilai 10, yang satunya di -5 ya, seringkali perasaan masyarakat Indonesia belakang ini sering dikejutkan dengan peristiwa-peristiwa tidak terduga. Tapi yang mau saya soroti bersama Bapak Ibu Saudara bukan balonnya, bukan peristiwa tidak terduganya, tapi bagaimana si Alexandra ini. Dia adalah seorang yang tetap berani. Mungkin dia berpikir, kayaknya yang sebelah ini punya backingan nih ya. Sampai ketika sudah menyampaikan argumennya kok malah dapat nilai plus, padahal itu jawabannya sama. Tapi Alexandra memilih untuk tetap mengatakan apa yang benar. Pak, maaf Dewan Juri, jawaban saya sama dengan apa yang disampaikan oleh kelompok sebelah. Saat itu kebetulan memang yang memegang mic adalah dirinya, tapi kalau kita melihat regu di sebelah, mereka berusaha juga untuk mendukung temannya, sehingga mungkin di situ Josepa bisa merasa bahwa, saya sendiri. Tapi di tengah kesendirian saat itu dia memilih tetap bersuara, menyaksikan apa yang benar, menyaksikan yang seharusnya disampaikan, yang seharusnya dilakukan. Dan ini menjadi pertanyaan besar buat kita yang saat ini sedang dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Ketika kita sudah ada di hadapan sebuah peristiwa yang bahkan kita sendiri ada di dalamnya. Apakah kita berani tetap mengatakan apa yang benar? Apakah kita tetap berani melakukan apa yang benar? Apakah kita tetap berani untuk mengusahakan cinta kasih? Di tengah peristiwa yang mungkin menyudutkan kita, di tengah peristiwa yang mungkin melelahkan kita. Baik ketika kita ada di rumah, ketika kita sudah berusaha melakukan banyak hal, dan mungkin di situ akhirnya kita merasa sendiri dan kita nggak dipahami, apakah kita tetap bisa menyaksikan siapa Yesus yang harus kita saksikan? Atau dalam peristiwa lain ketika kita di tempat kerja, di tempat usaha, apakah kita tetap berani bersuara dan berani melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Mungkin saat ini kita bisa mengatakan berani. Mungkin saat ini kita bisa mengatakan, ya saya mau. Saya mau tetap jujur di saat yang lain curang. Saya mau tetap mengampuni di saat yang lain mungkin sedang mencibir saya, sedang mengolok-olok saya, sedang menyudutkan saya. Saya mau tetap melayani walaupun saya tidak dihargai. Saya tetap mengasihi walaupun mungkin saya disudutkan. Mungkin kita akan mengatakan, ya saya mau dalam gedung gereja ini. Di tempat duduk Bapak Ibu Saudara dan juga adik-adik. Tapi ketika kita kembali dalam hidup kita sehari-hari, apakah kita juga mau melakukannya? Karena seringkali kita lebih dikuasai oleh pikiran dan perasaan kita sendiri. Aduh, nanti saya kalau nggak ikut suara sebelah, saya nggak punya teman. Kalau saya nggak melakukan seperti apa yang dikatakan oleh yang kuat itu, nanti jabatan saya hilang. Posisi saya hancur. Kita lebih takut untuk melakukan karena kita merasa, bahkan kita menyadari bahwa kita nggak punya backingan yang terlihat. Ya, hari ini kita mau melihat bahwa situasi ketakutan, situasi tidak nyaman itu juga sedang dihadapi
oleh para murid. Kita bisa melihatnya dari sebuah gestur yang saat itu ditunjukkan oleh para murid atau sikap gerak tubuh yang ditunjukkan para murid ketika Yesus terangkat ke surga. Yesus diangkat bersama dengan awan-awan sebagai tanda ada kuasa ilahi yang menyelubunginya. Dan ketika mereka melihat situasi itu, mereka, kalau bahasa Yunani itu atenizo, menatap, terpaku dan tertahan, domblong gitu ya, kalau mungkin bahasa Jawa daerah saya, tapi saya nggak tahu daerah di sini lebih familiar daerah mengatakannya seperti apa. Ketika Yesus diangkat ke surga, mereka menatap ke langit, terpaku dan tertahan. Ada penafsir yang mengatakan bahwa mereka saat itu sebenarnya sedang tidak siap. Kenapa? Ya, kita lihat, kita akan mencoba membandingkan. Sebenarnya pesan perutusan, pesan kamu menjadi saksi, kamu harus memberitakan kabar baik, kamu harus menyampaikan berita yang baik itu sudah ada sebelumnya. Kalau kita lihat di dalam Matius 10 ayat 7 dan juga ayat pertama, di situ ada sebuah pesan yang disampaikan Yesus kepada ke-12 rasul. Yesus mengatakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Kamu akan kuberikan tanda, kuasa yang akan memperlengkapi kamu. Di situ mereka sudah diutus untuk bersaksi. Di situ mereka sudah diutus untuk mengasihi. Di situ mereka sudah diutus untuk melayani. Demikian dalam peristiwa ketika Yesus mengutus 70 para murid. Di dalam Lukas 10 ayat 1 dan ayat 17. Aku utus engkau seperti domba ke tengah serigala. Mereka sebenarnya sudah tidak asing lagi dengan panggilan untuk mengatakan yang benar, mengatakan yang baik, melakukan hal yang penuh dengan kasih walaupun mereka akan dikucilkan, ditolak, diabaikan. Mereka sudah tidak asing lagi. Tapi apa yang membedakan dengan kisah para rasul yang tadi sudah kita baca? Ya, kalau di Matius dan di Lukas, kedua kisah ini ketika mereka sudah selesai melakukan tugas perutusan, mereka masih bisa kembali kepada Yesus kasih laporan. Kalau ada apa-apa mereka masih punya backingan. Masih punya yang menjaga, yang akan berdiri di depan, yang akan membela mereka, memperlengkapi mereka. Tapi di kisah para rasul 1 di ayat 8 dan berikutnya kita melihat bahwa ya mereka akan diutus menjadi saksi. Namun setelah pesan perutusan itu yang terjadi, Yesus terangkat ke surga. Backingan yang selama ini mereka lihat lah kok pergi, menjauh dari mereka. Ini yang kemudian dipahami bahwa akhirnya mereka menatap ke langit dan terpaku. Duh, habis ini saya harus bagaimana? Habis ini saya akan bagaimana? Backingan saya hilang nih satu. Bahkan satu-satunya yang menjadi backingan kuat saya untuk bisa melayani, untuk bisa menjadi saksi selama ini ya adalah Yesus. Dan saat ini dia sudah nggak ada bersama dengan saya dan teman-teman. Ya, mereka harus berjalan kembali melangkah tanpa backingan yang menurut mereka punya posisi yang kuat, punya otoritas yang besar, sehingga mereka akan lebih merasa aman. Tapi saat itu ternyata mereka harus menghadapi sebuah kenyataan ya. Saya akan dan kami akan melangkah tanpa Yesus secara fisik hadir bersama dengan saya dan setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan dan juga anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, dari kisah ini kita mau belajar yang pertama. Ternyata menjadi saksi tidak selalu dimulai dari rasa aman. Para murid akhirnya diutus semakin bersaksi saat pegangan mereka yang terlihat itu dilepas. Ya, dan ini juga relevan dengan kita. Yang kadang sering mengandalkan, oh tenang, masih ada papa mama. Oh tenang, masih ada kakak atau adik yang kuat. Oh tenang, saya masih punya atasan yang akan bisa membela saya.
Tenang, masih ada rekan teman-teman di kepengurusan, ada ketua yang akan nge-backup saya. Ada pendeta, ada penatua yang akan menolong saya. Kita sering menggantungkan harapan kita pada mereka, padahal dari situasi saat ini kita akan belajar bahwa ternyata menjadi saksi tidak selalu dimulai dari rasa aman dan tidak selalu dimulai dari rasa di mana kita bisa menggenggam selamanya. Seterusnya, apa yang membuat kita menjadi aman. Karena akhirnya kita melihat bahwa kesaksian sejati lahir bukan ketika semuanya aman. Ketika para murid harus berdamai, ya saya akan berkarya lagi, tapi tidak dengan Yesus di samping saya secara fisik. Dan saya tahu ini pasti tidak akan aman, tapi mereka justru di situ mulai kesaksian yang sejati. Mereka memulai langkah awal mereka sebagai saksi-saksi yang sejati. Saya akan tetap ikut Yesus, saya akan tetap melangkah, saya akan tetap berjuang, saya akan tetap melakukan apa yang Yesus kehendaki. Dan itu terjadi ketika kita tetap setia, meski semuanya tidak mudah. Ya. Walaupun tidak mudah. Hari ini kita melihat bahwa justru bukan berarti Yesus ini lepas tangan. Ketika dia memilih untuk menyelesaikan tugasnya di dunia dan dia naik ke surga, bukan berarti dia selesai sudah tugasku. Menemani, membacking para murid, anak-anakku, tidak. Tapi kita akan belajar bagaimana backingan saat itu terjadi justru dalam bentuk yang berbeda. Yesus sedang mengajarkan kepada mereka ada kalanya ia mengizinkan kehilangan. Agar kita belajar bersandar penuh kepadanya. Pada kekuatan yang tidak terlihat tapi sebenarnya dan sesungguhnya sungguh nyata menopang hidup kita. Hari-hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang punya PR, berdamai dengan kehilangan. Baik kehilangan orang yang kita kasihi, ataupun kehilangan sesuatu yang sudah lama kita genggam, yang membuat kita merasa aku akan aman kalau saya punya ini. Aku akan aman, merasa tenang kalau saya memiliki ini. Dan mungkin saat ini kita sedang ada di fase untuk melepaskan. Justru di sini kita akan diajarkan. Sebagaimana Yesus yang saat itu memilih untuk naik ke surga. Supaya melalui kehilangan yang saat itu sedang dihadapi oleh para murid, mereka semakin belajar. Bukan berarti backingannya hilang, enggak. Tapi backingannya itu hadir dalam bentuk yang berbeda. Allah hadir dalam cara-cara yang tidak terselami. Kalau dalam bacaan kita hari ini, bahwa Roh Kudus itu diberikan sebagai bentuk backingan yang berbeda itu. Yang akan meneguhkan para murid, membuat para murid berani, bahkan terinspirasi dan berkreasi dengan cara mereka untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Hari ini kita semakin diingatkan juga dengan tadi, memang sengaja ada bunga-bunga matahari yang hidup dalam diri anak-anak melalui gerakan dan juga dekorasi saat ini. Karena kita mau akan kembali diingatkan untuk seperti bunga matahari. Salah satu keunikan bunga matahari adalah ya dia nggak punya, dia bisa tumbuh bahkan tidak selalu dengan atap. Atapnya langsung langit. Jadi sekalipun diterpa panas, hujan, angin, dia akan berusaha mengarah ke matahari dan itulah yang membuatnya bertumbuh dan berbunga. Jadi hari ini melalui kenaikan Tuhan Yesus, pertama kita diingatkan bahwa kita adalah saksi. Saksi yang pasti akan menghadapi situasi yang tidak mudah. Saat kita berusaha untuk tetap mengasihi, saat kita tetap berusaha untuk melayani, pasti ada hal-hal kita diem aja mungkin orang gak suka. Jadi mungkin saja kita akan menghadapi banyak penolakan, bahkan kita merasa saya sudah tidak dikasihi lagi. Tapi tetaplah menjadi saksi. Dan kita diajak untuk belajar seperti bunga matahari mengarah ke sang sumber itu.
Karena dia bukannya lepas tangan dalam hidup kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Saat kita memaknai Yesus yang naik, dia tetap ada. Tapi dalam bentuk backingan yang berbeda. Pesan hari ini, ketika kita akan memulai atau semakin melanjutkan iman kita, bahwa langkah awal iman itu sering dimulai bukan ketika kita merasa paling kuat. Tapi ketika kita tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Setelah ini Bapak, Ibu, Saudara, dan juga adik-adik akan kembali diutus. Maka salah satu pesan yang tidak selalu pernah dihapus dalam liturgi kita di bagian pengutusan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Biarlah ketika kita keluar dari gedung gereja ini, ketika kita akan kembali berusaha melakukan apa yang Tuhan mau, saat kita tetap memilih benar, saat kita tetap memilih mengasihi dan mengampuni, saat kita tetap memilih melakukan yang terbaik, dan saat itu tidak mudah untuk dilakukan dengan setia, arahkanlah hatimu pada Sang Sumber. Seperti bunga matahari, di tengah badai hidup, dia tetap mengarahkan pada Sang Sumber cahaya itu. Tuhan menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang akan kembali dan melanjutkan setiap langkah awal dari proses beriman. Karena 1000 langkah akan selalu dimulai dari satu langkah hari ini. Dan biarlah satu langkah yang akan kita lakukan hari ini, kita lakukannya bersama dengan Tuhan yang selalu punya cara backingan yang bahkan sering tidak terduga dalam pikiran kita. Tuhan menolong kita. Amin. Satu untuk kita.